Nomor 16, bilangan ganjil ke-11 adalah titik-titik. Tinggal diurutkan saja ya bilangan ganjil yang ke-11, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kan tetapi di sini dibahas menggunakan formula atau rumus. Nah, bilangan ganjil yang ke n itu rumusnya adalah UN sama dengan 2n min 1. Jadi kalau mau menghitung nilai bilangan ganjil yang banyak, kita menggunakan rumus ini. Misalkan bilangan ganjil yang ke-100, berarti n-nya diganti 100. Berarti 2 kali 100 dikurangi 1. 2 kali 100, 200 dikurangi 1, berarti 199. Begitu ya menggunakan ini, biar lebih cepat. Nah, ini rumusnya. Nah, UN, dimana rumus bilangan ganjil yang ke n itu UN 2n min 1. Maka kalau yang ke-11 berarti n-nya diganti 11. U11 sama dengan 2 kali 11 dikurangi 1. 2 kali 11, 22 dikurangi 1, berarti 21. Maka bilangan ganjil yang ke-11 adalah 21. Pilihan nomor 16 yang paling tepat adalah 21, berarti G. Nomor 17, suku ke-8 dari barisan bilangan dari rumus suku ke n, UN sama dengan 4n min 7 adalah titik-titik. Menentukan suku ke n ya, suku ke-8 dari rumus yang sudah ada. Oke, rumus UN-nya ditulis dulu 4n min 7, tinggal n-nya diganti 8. Oh, 8 sama dengan berarti 4 kali 8 dikurangi 7. 4 kali 8, 32, berarti 32 dikurangi 7. 32 dikurangi 7 adalah 25. Berarti nomor 17 jawabannya adalah 25. Pilihan yang paling tepat adalah D. Nomor 18, suku ke-50 dari barisan 147, 144, 141, 138 dan seterusnya adalah titik-titik. Nah, kita bahas. Rumus suku ke n pada umumnya untuk barisan aritmetika adalah UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Ya, kita cek dulu urutan bilangannya. 147 menjadi 144, 144 menjadi 141, 141 menjadi 138. Nah, ini namanya suku pertama, ya, suku pertama. Ternyata 147 menjadi 144 itu dikurang 3. Ya, kita cek lagi 144 di suku kedua menjadi suku ketiga 141. Apakah dikurangi 3? Iya. Kemudian selanjutnya 141 menjadi 138 juga dikurangi 3. Nah, ini namanya berarti barisan aritmetika turun karena angkanya mengecil ya, nilainya lebih kecil. Ya. Kemudian kita cek 147 itu siapa? 147 adalah bilangan pertama atau suku pertama, dikenal dengan A atau bisa saja ditulis U1 ya, ini. Ya, namanya A 147. Kemudian 3 ini, negatif 3 ini namanya adalah selisih atau beda, tambahnya B kecil. Berarti B itu negatif 3. Nah, setelah diketahui A dan B, maka kita memasukkan ke dalam rumus UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Suku ke-50 sama dengan berarti A 147 ditambah N. Ini kan diganti 50, 50 dikurangi 1 dikali B, B-nya kan negatif 3. Nah, berarti suku ke-50 sama dengan 147 ditambah 49. 50 kurangi 1, 49 kali negatif 3. Berarti U50-nya sama dengan 147 ditambah negatif 147. Negatif 147 itu berasal dari 49 kali negatif 3. Nah, di sini ada perkalian positif dan negatif, tentunya menjadi negatif. Berarti suku ke-50 sama dengan 147 dikurangi 147. Sehingga suku ke-50-nya hasilnya adalah 0. Maka pilihan jawaban nomor 18 yang paling tepat adalah B. Nomor 19, ada berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 8 satuan dari sumbu Y. Terlebih dahulu kita membuat koordinat kartesius dilengkapi dengan garis sumbu X, kemudian garis sumbu Y. Selanjutnya kita menentukan jarak 3 satuan dari sumbu X, baik ke atas dari sumbu X ini, ke atas maupun yang ke bawah. Ini yang ke atas 0, 1, 2, 3, kemudian kita bikin garis, kemudian 3 satuan dari sumbu X yang ke bawah 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita bikin garis lagi warnanya merah lagi. Kemudian menentukan 8 satuan dari sumbu Y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita garis lagi warnanya hijau biar kelihatan pertemuan garisnya. Kemudian 8 satuan dari sumbu Y yang arahnya ke kiri. Nah, ini garis warna hijau lagi. Nah, dari garis-garis yang putus-putus warna merah dan hijau ini ada titik pertemuan. Nah, itu banyaknya titik koordinat. Ini titik pertama, kemudian titik kedua, titik ketiga,
dan titik keempat. Jadi banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 8 satuan dari sumbu Y, itu ada 4 buah titik. Berarti untuk nomor 19 pilihan yang paling tepat adalah A. Nomor 20. Diketahui koordinat titik A negatif 3,5, B negatif 5,1, C negatif 1,1, dan D negatif 3, negatif 1. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, A, B, C, D membentuk bangun titik-titik. Berarti ini menggambar titik koordinat pada koordinat kartesius. Maka pembahasannya kita menggunakan titik koordinat pada koordinat kartesius ya, menentukan titik A, B, C, dan D. Coba titik A negatif 3,5 di mana? Nah, ini titik A negatif 3,5, D negatif 3, E ya, X-nya negatif 3, Y-nya 5. Ini titik koordinat A. Kemudian titik koordinat B negatif 5,1, berarti X-nya negatif 5, Y-nya 1. Kemudian C titiknya adalah negatif 1,1, berarti negatif 1,1 di sini. Kemudian titik D X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1. Berarti di sini negatif 3, negatif 1. Setelah itu kita hubungkan antara titik A, B, C, dan D. Nah, titiknya dihubungkan. Gambar apa ini? Maka bangun ABCD ini adalah gambar bangun layang-layang. Berarti nomor 20 pilihan jawabannya adalah layang-layang. Berarti yang C.